Baik, hari ini kita akan membaca sejarah ya. Kita akan belajar sejarah, yaitu kisah teladan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ya, jadi seperti yang kita tahu, Abu Bakar As-Siddiq itu adalah salah satu sahabat Rasulullah ya. Bahkan beliau ini adalah orang yang pertama kali beriman ya, pertama kali percaya bahwa Rasulullah melakukan Isra Mi'raj ya. Di saat semua orang tidak percaya ya, Abu Bakar adalah orang yang pertama kali mempercayai Rasulullah bahwa beliau telah melakukan Isra Mi'raj ya. Gak ada orang yang percaya. Mana mungkin perjalanan dari Mekah ke Palestina itu ditempuh dalam hanya satu malam saja. Nggak mungkin, nggak percaya orang-orang ya. Sedangkan pada waktu itu normalnya kalau mau ke Palestina itu perjalanan 1 bulan. Sedangkan Nabi Muhammad hanya dalam waktu 1 malam saja. Bahkan Nabi Muhammad naik ke langit, kemana? Ke Sidratul Muntaha. Nggak ada orang yang percaya sama sekali ya. Dikiranya Nabi Muhammad bohong, mengada-ngada ya. Tapi Abu Bakar percaya. Hanya Abu Bakar yang percaya, langsung percaya tanpa minta bukti apa-apa ya. Karena Saking yakinnya Abu Bakar itu sudah yakin 100%, percaya 100% bahwa Rasulullah itu pasti benar. Rasulullah itu tidak mungkin berbohong. Nah, oleh karena itu Abu Bakar dijuluki sebagai As-Siddiq. As-Siddiq artinya adalah yang membenarkan. Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar yang membenarkan. Membenarkan apa? Membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Nah, itu ya. Oke, sekarang kita baca kisahnya tentang Abu Bakar. Sepeninggal Rasulullah, setelah Rasulullah meninggal, kaum muslimin membutuhkan khalifah atau pemimpin yang menggantikan Rasulullah ya. Jadi setelah Rasulullah wafat, orang-orang Islam bingung. Kaum muslimin pada waktu itu bingung. Siapa yang seharusnya menggantikan Rasulullah sebagai pemimpin? Karena Rasulullah tidak memberikan pesan apapun ya. Selama hidup, selama sakit, Rasulullah tidak memberikan pesan apapun. Siapa yang akan menggantikan beliau ketika beliau sudah meninggal? Oleh karena itu, kaum muslimin mengadakan musyawarah untuk memilih pemimpin yang baru ya. Pada waktu itu musyawarahnya itu berjalan alot gitu ya. Jadi nggak semuanya itu langsung setuju siapa yang jadi pemimpin ya. Masing-masing kelompok, baik itu dari kaum muhajirin maupun dari orang Ansor, itu saling berebut ya. Mereka mengatakan bahwa kelompokku lah yang paling berhak. Karena orang muhajirin mengatakan orang muhajirin yang paling berhak menjadi pemimpin. Karena Karena orang muhajirin yang dari awal menemani perjuangan Rasulullah. Sedangkan kaum Ansor juga merasa paling berhak menjadi pemimpin sepeninggal Rasulullah. Karena Karena kaum Ansor merasa bahwa mereka lah yang sudah menolong Nabi Muhammad dan para kaum muhajirin ya. Kaum Ansor itu kan orang-orang yang tinggal di Madinah. Mereka merasa berhak karena Karena mereka sudah merasa menolong Rasulullah. Nah, setelah berdiskusi ya, bermusyawarah, akhirnya terpilih Abu Bakar ya. Orang-orang kaum muslimin pada waktu itu setuju bahwa Abu Bakar yang berhak menggantikan Rasulullah sebagai pemimpin. Alasannya apa? Alasannya ketika Rasulullah sakit, masih ingat ceritanya kemarin, ketika Rasulullah sakit, Abu Bakar yang ditunjuk oleh Rasulullah untuk menggantikan sebagai imam sholat ya. Nah, Rasulullah hanya menunjuk Abu Bakar sebagai imam, menggantikan beliau yang pada waktu itu sudah dalam kondisi sakit parah sampai nggak bisa berdiri.
ya, tapi tidak memilih Abu Bakar sebagai pemimpin. Tapi umat Islam akhirnya sepakat bahwa Abu Bakar yang berhak menjadi khalifah setelah Rasulullah wafat. Nah, setelah itu secara berturut-turut umat Islam dipimpin oleh Umar bin Khattab. Jadi setelah Abu Bakar wafat, kemudian digantikan oleh Umar bin Khattab. Kemudian setelah Umar bin Khattab wafat, digantikan oleh Utsman bin Affan. Dan kemudian setelah Utsman bin Affan wafat, kemudian digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, keempat sahabat tadi itu ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, itu kemudian disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Artinya, para pemimpin yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Khulafa itu adalah kata jamak dari artinya pemimpin. Ya, khalifah itu satu orang. Khalifah itu dalam bahasa Arab artinya apa? Pemimpin. Kalau banyak ya, karena ini 4 orang tadi itu ya, jadi disebut dengan khulafa. Jamak atau jamak dari kata khalifah. Kalau satu namanya khalifah. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Utsman bin Affan, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, keempat khalifah ini tadi ya, dalam sejarah Islam kemudian disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Artinya para pemimpin yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Nah, keempat sahabat Rasulullah tadi itu ya, Khulafaur Rasyidin tadi itu, mereka ini adalah pemimpin umat Islam selama 30 tahun. Ya, dan di masa-masa selama 30 tahun ini umat Islam banyak mendapatkan keberhasilan yang diraih, sehingga dakwah Islam kemudian semakin luas, wilayah kekuasaan Islam semakin besar. Jadi Islam sudah menyebar tidak hanya di Arab saja, tapi sudah sampai ke mana? Persia, sudah sampai ke Romawi, ya, sudah sampai ke Nusantara, sudah sampai ke Indonesia juga dakwah Islam pada waktu itu. Nah, jadi dakwah Islam sudah semakin meluas selama kurun waktu 30 tahun ya, selama dipimpin oleh 4 khalifah tadi itu. Nah, sekarang kita akan membaca kisah dari khalifah yang pertama, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Tahukah kamu siapakah Abu Bakar As-Siddiq? Beliau ini adalah sahabat Rasulullah yang jujur, dermawan, ya, setia, bijaksana, dan juga sangat mencintai Rasulullah. Abu Bakar lahir pada tahun ketiga dari tahun gajah, atau 3 tahun lebih muda dari Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah itu lahir tahun 571 Masehi, ya, maka Abu Bakar lahir di tahun 573 Masehi. Ada yang bilang 2 tahun lebih muda, ada yang bilang 3 tahun lebih muda. Jadi jarak umur antara Rasulullah dengan Abu Bakar itu tidak terlalu jauh ya, seumuran. Abu Bakar mempunyai nama asli yaitu Abdullah ibnu Abi Kuhafah, Utsman bin Amir bin Amru bin Sa'ad bin Taim bin Murrah At-Tamimi. Jadi namanya orang Arab itu panjang. Karena apa? Karena disebutkan juga nama bapaknya, nama kakeknya, nama kakeknya lagi, nama kakeknya lagi. Jadi disebutkan semua itu ya. Misalnya kalau Nazira binti siapa? Abi namanya siapa? Nanti bapaknya Abi namanya siapa? Nanti bapaknya kakeknya namanya siapa? Itu disebutkan semua. Jadi silsilahnya itu jelas. Kalau di bangsa Arab, orang-orang Arab itu silsilahnya jelas. Makanya namanya panjang, ada bin ini, bin ini, bin ini gitu ya. Sama kayak namanya Abu Bakar ini. Nama aslinya siapa? Abdullah ibnu Abi Kuhafah, Utsman bin Amir bin Amru bin Sa'ad bin Taim bin Murrah At-Tamimi. Nah, disingkat menjadi namanya Abdullah bin Abi Kuhafah
At-Tamimi. Jadi nama aslinya Abu Bakar itu adalah Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi. Nah, garis keturunannya ini bertemu dengan garis keturunan Rasulullah pada Murrah bin Ka'ab, yaitu kakek yang ketujuh. Jadi masih ada hubungan persaudaraan dengan Rasulullah, ketemu di kakek yang ketujuh. Nah, itu tadi silsilah Abu Bakar. Nah, di masa jahiliyah atau sebelum masuk Islam, Abu Bakar ini namanya adalah Abdul Ka'bah, ya. Jadi nama jahiliyahnya sebelum dia masuk Islam itu namanya adalah Abdul Ka'bah. Artinya apa? Artinya hambanya Ka'bah. Ya, bukan hamba Allah tapi hamba Ka'bah. Nah, ini nama jahiliyah. Kemudian setelah masuk Islam, kemudian namanya diubah oleh Rasulullah menjadi Abdullah. Jadi oleh Rasulullah namanya diganti menjadi Abdullah. Nama panggilannya banyak. Jadi julukan ya, kayak julukannya Abu Bakar itu banyak. Misalnya ada Abu Bakar As-Siddiq. Ada juga yang menyebut dia sebagai Al-Atiq. Ada yang memanggil dia dengan nama Abdullah. Ada yang memanggil dia dengan nama Abu Quhafah. Jadi banyak julukannya Abu Bakar itu. Tapi yang paling terkenal adalah Abu Bakar As-Siddiq, ya. Tahu ya kenapa dinamakan dengan As-Siddiq? Kenapa? Karena tadi ya Ustazah sudah jelaskan di awal, dinamakan As-Siddiq, diberi julukan As-Siddiq karena dia adalah orang yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Jadi As-Siddiq itu artinya yang membenarkan, karena dia adalah orang yang pertama kali membenarkan atau mengakui peristiwa Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Nama aslinya Abdullah, tapi kenapa dia itu lebih dikenal dengan sebutan Abu Bakar? Ya, jadi Bakar itu dalam bahasa Arab itu artinya cepat atau bersegera, ya. Jadi bahasa Arab Bakar itu artinya cepat. Kenapa dinamakan dia sebagai Abu Bakar? Karena Abu Bakar ini adalah orang yang cepat masuk Islamnya. Ya, dia adalah orang laki-laki yang pertama kali masuk Islam. Maka dia kemudian diberi julukan sebagai Abu Bakar. Abu Bakar. Jadi bakar itu dalam bahasa Arab artinya cepat atau segera gitu ya. Kenapa dinamakan Abu Bakar padahal nama aslinya Abdullah? Karena beliau ini adalah orang yang cepat masuk Islamnya atau orang yang pertama kali masuk Islam. Begitu. Dia adalah laki-laki yang mempelopori masuk Islam dengan segera setelah Rasulullah menerima wahyu. Nah, kemudian nama julukan inilah yang kemudian sering atau banyak dipakai di kitab-kitab, di buku-buku sejarah. Jadi ada dua julukannya, Abu Bakar dan As-Siddiq. Padahal nama aslinya adalah Abdullah. Dinamakan Abu Bakar, dipanggil Abu Bakar karena dia adalah orang yang pertama kali masuk Islam. Ya, bakar itu dalam bahasa Arab artinya cepat atau segera. Jadi dia dinamakan Abu Bakar karena dia ini adalah orang yang cepat masuk Islamnya, pertama kali masuk Islam. Kemudian dinamakan As-Siddiq karena dia adalah orang yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah. Ya, Abu Bakar As-Siddiq. Nama aslinya adalah Abdullah. Nah, Abu Bakar mendapat gelar kehormatan di belakang namanya yakni As-Siddiq, yang berarti orang yang jujur dan orang yang membenarkan Rasulullah. Beliau memang dikenal sebagai orang yang selalu membenarkan Rasulullah, terutama dalam peristiwa Isra Mi'raj. Nah, di tengah orang-orang yang mengejek, ya, tidak mempercayai, ya, di antara orang-orang kafir itu yang tidak percaya bahwa Rasulullah melakukan Isra Mi'raj. Nah, Abu Bakar ini adalah satu-satunya orang yang percaya dan membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Karena itu di belakang namanya diberi gelar As-Siddiq. Lengkapnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, pada masa jahiliyah, Abu Bakar itu adalah seorang pedagang yang sukses. Dia banyak melakukan
perjalanan dagang, ya. Kalau orang dulu itu kan berdagang itu dari Mekah menuju Syam dan menuju Yaman. Ya, jadi berdagangnya itu sudah lintas negara. Ya, sudah perjalanan bisnisnya itu sudah lintas negara. Nah, setelah masuk Islam, Abu Bakar ini menggunakan hartanya untuk berjuang, untuk membantu perjuangan dakwah Rasulullah. Oleh karena itu, Abu Bakar adalah termasuk sahabat yang dermawan. Bahkan seluruh hartanya itu disedekahkan kepada Rasulullah. Seluruh hartanya itu diberikan untuk membantu dakwah Islam. Nah, gak ada orang yang sedemikian dermawan. Tidak ada orang yang menyaingi Abu Bakar. Abu Bakar memberikan seluruh hartanya, sedangkan Umar itu memberikan setengah dari hartanya. Ya, jadi masih kalah dengan Abu Bakar. Abu Bakar memberikan seluruh hartanya kepada Islam. Nah, Abu Bakar itu adalah orang yang jujur dan baik hati. Ketika Rasulullah berdakwah, dia langsung menerima ajakan tersebut dengan penuh keyakinan. Makanya kenapa beliau disebut dengan As-Siddiq, karena beliau Abu Bakar ini menerima dakwah Islam dengan penuh keyakinan, membenarkan semua yang diucapkan oleh Rasulullah. Nah, beliau ini sangat mencintai Islam dan berusaha keras untuk mendakwahkannya, terutama kepada sahabat-sahabat dekatnya. Siapa sahabat dekatnya Abu Bakar yang masuk Islam karena Abu Bakar? Jadi Abu Bakar itu berhasil mengajak teman-temannya yang lain untuk masuk Islam. Di antaranya ada Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Tolhah bin Ubaidillah. Nah, jadi sahabat-sahabat ini masuk Islam karena diajak oleh Abu Bakar. Nah, Abu Bakar juga menyayangi para sahabat yang lain dan rela berkorban demi mereka. Contohnya Bilal bin Robah. Ya, waktu itu Bilal ini adalah budak, ya. Budak yang berkulit hitam, berasal dari Afrika, ya, dan disiksa pada waktu itu. Karena ketahuan Bilal masuk Islam, disiksa oleh majikannya. Nah, disuruh keluar dari Islam, Bilal nggak mau, ya. Akhirnya Bilal disiksa dengan cara apa? Ditindih dengan batu besar di tengah padang pasir yang panas, ya. Nah, mengetahui hal ini, Abu Bakar rela mengeluarkan hartanya demi untuk apa? Membeli Bilal tadi dan membebaskannya dari status budak dengan harga yang sangat mahal, berkali-kali lipat. Padahal waktu itu harganya sebenarnya tidak terlalu mahal, ya. Jadi waktu dulu itu ada yang namanya perbudakan. Kalau mau orang ini dibebaskan dari statusnya budak, dia harus dibeli. Ya, dibeli. Jadi diperjualbelikan orang, ya, memperjualbelikan manusia zaman dulu itu. Ya, Bilal kemudian dibeli oleh Abu Bakar dengan harga yang sangat mahal, kemudian dibebaskan. Nah, terus kemudian Bilal statusnya menjadi orang yang merdeka. Nah, Abu Bakar juga santun dan bijaksana, tapi tetap tegas dan memegang teguh prinsip. Para sahabat lain mengagumi dan menghormatinya. Posisinya sebagai bangsawan yang kaya membuatnya menjadi dihormati oleh orang-orang lain, bahkan termasuk orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir itu juga segan terhadap Abu Bakar. Karena apa? Karena Abu Bakar itu orang kaya, ya, orang terhormat gitu, ya, punya status sosial yang tinggi di kalangan mereka, dan dia masuk Islam. Jadi meskipun dia ini Islam, tapi orang-orang kafir gak berani untuk macem-macem sama Abu Bakar. Nah, Abu Bakar adalah sahabat setia Rasulullah yang sangat setia dan mencintai Rasulullah. Bahkan sangat sayangnya Abu Bakar ini kepada Rasulullah sampai dia ini rela mempertaruhkan harta dan nyawanya demi membela Rasulullah. Hal ini dibuktikan saat Allah memerintahkan hijrah, ya. Dia tidak hijrah ke Madinah mengikuti sahabat-sahabat yang lain.
Bahkan apa? Orang-orang itu sudah hijrah, Abu Bakar tetap setia mendampingi Rasulullah sampai Rasulullah sendiri yang mengajak untuk berhijrah. Dan kita sudah pernah mengetahui kisahnya ya. Pada waktu itu Rasulullah dan Abu Bakar hijrah ke Madinah, terus sembunyi di Gua Sur. Gua Sur itu terletak di Mekah, dan di situ itu banyak hewan-hewan, ada kalajengking, ada ular ya. Sembunyi di situ selama 3 hari 3 malam. Nah, di dalam gua itu Abu Bakar digigit ular berbisa ya. Saking sakitnya Abu Bakar itu menahan rasa sakit sampai menangis ya. Karena apa? Karena Abu Bakar nggak mau membangunkan Rasulullah yang sedang tertidur ya. Ditahan rasa sakitnya oleh Abu Bakar ya, sampai akhirnya Abu Bakar meneteskan air mata dan membuat Rasulullah terbangun. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, "Kamu kenapa, hai Abu Bakar?" Katanya Abu Bakar, apa? "Aku digigit hewan berbisa, beracun, digigit ular." Kemudian oleh Rasulullah, Abu Bakar disembuhkan ya, membaca bismillah, kemudian diusap bagian yang sakit tadi dan akhirnya langsung sembuh. Nah, itu tadi pengorbanan Abu Bakar dalam mendampingi Rasulullah. Nah, itu ya. Oke, ini sudah selesai kisah Abu Bakar. Masih ada, besok kita lanjutkan dengan kisah Abu Bakar menjadi khalifah. Waktu kita sudah selesai untuk hari ini. Insya Allah besok kita lanjutkan lagi ya.